Jumpa lagi, konco-konco, dalam podcast Dokter Deso. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Dan biasanya menjelang bulan puasa akan banyak pertanyaan dari ibu hamil. Apakah saya boleh berpuasa? Kapan sebaiknya saya tidak berpuasa? Adakah tips-tips yang baik mengenai puasa dalam kehamilan? Untuk lebih jelasnya, tonton terus videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Berpuasa selama kehamilan memang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah kesehatan, baik bagi ibu maupun janin dalam kandungan. Dikarenakan pada saat berpuasa, seseorang tidak makan dan minum sekitar 12 jam. Sehingga ibu hamil berisiko mengalami dehidrasi ataupun penurunan kadar gula darah yang bisa mengganggu kehamilannya. Meski begitu, sebenarnya ibu hamil masih boleh berpuasa, asalkan dari evaluasi dokter tidak ditemukan adanya masalah kesehatan yang serius pada ibu hamil dan janin dalam kandungan. Terdapat beberapa kondisi dalam kehamilan di mana seorang ibu hamil sebaiknya tidak berpuasa. Antara lain, yang pertama adalah kehamilan trimester 1. Kehamilan trimester 1 adalah masa-masa yang kritis bagi janin dalam kandungan. Dikarenakan pada masa itu, janin mengalami organogenesis atau pembentukan organ. Sehingga sebaiknya ibu hamil tidak berpuasa. Dikarenakan pada masa itu akan sangat membutuhkan banyak gizi dan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Di samping itu, pada trimester 1 terjadi banyak perubahan hormonal, sehingga seringkali ibu hamil juga mengalami mual dan muntah. Jika ibu hamil berpuasa ditambah dengan mual dan muntah, maka ibu hamil berisiko mengalami dehidrasi dan juga kekurangan nutrisi yang berat dan dapat membahayakan kesehatannya dan juga janin dalam kandungan. Yang kedua adalah ibu hamil dengan kencing manis. Pada ibu hamil dengan kencing manis, sebaiknya juga tidak berpuasa. Dikarenakan ibu hamil dengan kencing manis sangat membutuhkan pola hidup yang teratur, jadwal makan dan juga pemakaian obat yang teratur. Jika terjadi perubahan pola hidup, maka dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan gula darah dan akan membahayakan kesehatan dari ibu dan juga janin dalam kandungan. Yang ketiga adalah ibu hamil yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan. Sebaiknya tidak berpuasa. Misalkan ibu hamil dengan usia di atas 35 tahun. Ibu hamil dengan preeklamsia. Ibu hamil dengan kencing manis dan sebagainya. Berpuasa dikhawatirkan akan menambah risiko terjadinya gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan. Yang keempat, ibu hamil sebaiknya juga tidak berpuasa jika sedang mengalami masalah-masalah dalam kehamilannya. Misalnya ibu hamil dengan perdarahan semasa kehamilan, ibu hamil dengan ketuban pecah selama kehamilan, atau ibu hamil dengan kontraksi rahim yang terlalu sering padahal kehamilan masih prematur. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, berpuasa dikhawatirkan akan memperberat kondisi ibu dan janin dalam kandungan. Yang kelima adalah ibu hamil dengan penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Misalkan ibu hamil dengan MAH atau gastritis atau sakit lambung. Dikhawatirkan jika ibu hamil berpuasa,
maka akan memperberat penyakitnya dan juga mengganggu kesehatan ibu hamil dan janin dalam kandungan. Bagi ibu hamil yang diperbolehkan berpuasa setelah berkonsultasi dengan dokter, maka terdapat beberapa tips yang penting agar berpuasa selama kehamilan tetap aman. Antara lain, yang pertama adalah kurangi aktivitas dan beban kerja. Aktivitas yang terlalu berat pada ibu hamil yang sedang berpuasa akan meningkatkan stres, akan menambah risiko terjadinya dehidrasi, dan juga penurunan kadar gula darah yang berlebihan, dan bisa membahayakan kesehatan ibu dan janin dalam kandungan. Oleh karena itu, jika saat beraktivitas ibu mengalami kelelahan, maka sebaiknya ibu segera beristirahat, santai dulu, dan jangan terlalu memaksakan diri. Yang kedua adalah sebisa mungkin hindari aktivitas outdoor. Ibu hamil memiliki luas permukaan tubuh yang lebih besar dibanding sebelum hamil, dan juga dengan pertambahan berat badan, maka dengan aktivitas yang ringan, ibu hamil sudah mudah berkeringat, mudah mengalami dehidrasi. Oleh karena itu, jika seorang ibu hamil melakukan aktivitas outdoor, apalagi dalam cuaca yang panas, maka akan sangat berisiko mengalami dehidrasi. Jadi sebaiknya ibu hamil sebisa mungkin beraktivitas di dalam ruangan, terutama ruangan yang sejuk. Dan jika terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan, apalagi dalam cuaca yang panas, maka sebaiknya memakai pelindung, apakah itu payung ataupun juga topi lebar. Yang ketiga adalah penuhi kebutuhan cairan. Ibu hamil sebaiknya minum air sekitar 8-12 gelas per hari, atau sekitar 2-3 liter per hari pada saat berbuka dan pada saat sahur, untuk memenuhi kebutuhan cairan bagi ibu hamil dan janin di dalam kandungan. Jika ibu hamil mengalami gejala-gejala dehidrasi, maka sebaiknya puasa segera dibatalkan dan ibu segera minum. Yang keempat, jangan terlambat berbuka dan jangan melewatkan sahur. Seringkali karena kesibukan, seseorang bisa terlambat berbuka atau bahkan melewatkan sahur, misalkan karena kecapean, ketiduran, dan sebagainya. Saat berbuka dan saat sahur adalah saat yang penting bagi ibu hamil, karena pada masa itu, ibu bisa mencukupkan kebutuhan cairan dan nutrisi bagi dia dan janin dalam kandungan. Seorang ibu yang terlalu sering melewatkan sahur akan berisiko bagi kesehatannya dan juga janin dalam kandungan. Yang kelima, persiapkan dengan baik menu saat berbuka dan sahur. Atur makanan dengan menu yang seimbang. Cukup karbohidrat, protein, mineral, vitamin, serat, dan juga bisa ditambahkan susu pada saat berbuka dan sahur. Jangan lupa juga multivitamin untuk kehamilan yang diberikan dokter. Kecukupan nutrisi akan sangat menjamin pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan selama berpuasa. Yang keenam adalah jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis. Saat berbuka dan sahur, sebaiknya ibu hamil jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis. Memang makanan manis akan cepat menaikkan kadar gula darah yang turun saat berpuasa. Namun, kenaikan ini akan dengan cepat diikuti dengan penurunan kadar gula darah. Maka sebaiknya ibu hamil saat berbuka dan sahur mengganti makanan yang manis-manis dengan makanan yang memiliki manis yang alami. Misalkan buah-buahan. Buah-buahan bisa memiliki rasa manis yang alami, juga kaya akan serat dan air. Contohnya adalah alpukat, apel, melon, dan sebagainya. Yang ketujuh, jika saat berpuasa ibu mengalami kondisi lemas, pusing, berputar, kemudian keringat dingin, rasa mau pingsan,
jantung berdebar dan sebagainya, maka kemungkinan ibu mengalami kondisi kekurangan gula darah atau hipoglikemi. Dan sebaiknya ibu membatalkan puasa karena bisa berisiko baik bagi ibu dan janin dalam kandungan. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan berpuasa selama kehamilan. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa.